Di depanku kulihat hanyalah semak-semak. Aku ingin berjalan tapi takut langkahku salah. Yang kuingat hanyalah kalau aku sudah melewati pos 1. Malam itu pukul 9 malam, tanpa kusadari, ternyata HP lawasku sudah mati. Tiba-tiba kabut datang, hanya saja tidak terlalu tebal. Jadi aku masih bisa melihat walaupun tidak sejelas tadi. Saat itu, aku berpikir kalau aku harus segera bergerak dari sana. Tidak mungkin kalau aku terus-terusan berdiam diri di sini. Oh ya, sejak sampai di batu tadi, badanku sudah normal kembali. Punggungku tidak lagi berat. Perlahan aku melangkah menerabas lebatnya semak-semak di depanku. Saat itu aku berpikiran kalau aku harus terus naik ke atas. Karena semakin ke atas, vegetasi akan semakin sedikit. Dan jika aku sudah tiba di medan berpasir, aku bisa melihat keadaan di sekitarku. Hanya bermodalkan lampu senter, aku mencari jalan yang bisa kulewati. Lagi-lagi, aku terkejut dengan sosok samar-samar di sebelah kanan. Sosok hitam besar, sangat tinggi, dan matanya menyala berwarna merah. Saat itu, aku hanya menunduk dan terus berjalan. Aku tidak mau begitu menghiraukan, karena aku ingin cepat bebas dan kembali ke jalur pendakian yang normal. Aku masih terus melewati semak-semak hingga aku menemui jalanan setapak. Aku ikuti jalan itu hingga akhirnya aku sampai di jalur pendakian yang benar. Aku sampai di jalur tepat sebelum masuk di pos 2. Aku yang menyadari sudah kembali ke jalan yang benar, tak henti-hentinya bersyukur. Aku berhenti di situ dan sedikit minum dengan air yang kubawa. Saat itu, jam menunjukkan pukul setengah 11 malam. Aku harus bergegas sampai di Pasar Bubrah. Aku heran, setibanya aku di sini, aku masih belum menemui keberadaan pendaki, entah naik ataupun turun. Aku kembali berjalan. Baru beberapa langkah berjalan, aku terjatuh. Aku merasakan ada cengkeraman tangan yang mencengkram menahan kaki kiriku hingga membuatku terjatuh. Tapi saat itu, kulihat tidak ada apapun di sekitar tempatku terjatuh. Yang ada hanya batu-batuan. Aku langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pos 2, jalanan mulai terbuka dan perlahan melewati batas vegetasi. Aku mulai melewati trek berpasir. Jalur terlihat jelas. Hanya saja saat aku melihat ke arah atas, yang ada hanyalah kabut yang tebal. Akhirnya aku tiba di papan petunjuk Pasar Bubrah tanpa gangguan apapun lagi. Aku mulai sedikit turun ke area Pasar Bubrah yang sangat-sangat luas. Di sana aku baru menyadari jika ada cukup banyak tenda yang berdiri. Tandanya pasti ada lumayan banyak pendaki yang naik hari ini. Tapi kenapa aku tak menemui mereka satupun? Sudahlah. Aku mau mencari tenda Kosim dan Ali. 10 menit mencari, akhirnya aku menemukan keberadaan mereka. Sim, Li, sapaku ke mereka. Akhirnya kamu sampai sini. Lama banget sih. Emang kamu naik jam berapa? Jawab Kosim. Aku berangkat jam setengah 7 dari base camp. Jawabku. Lah, kok lama banget sampainya? Ini udah jam 12 loh. Kamu kemana aja, Ed? Jawab Ali sembari bertanya. Udahlah, aku capek. Mau istirahat. Jawabku sambil masuk ke dalam tenda. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan agar Kosim dan Ali tidak terus menanyaiku. Kosim membuatkanku secangkir susu hangat dan mie instan. Aku yang sudah sedari tadi kelaparan langsung melahapnya tanpa jeda. Kamu sebenarnya kenapa toh, Ed? Tanya Kosim lagi. Aku yang tidak ingin terus ditanya-tanya hanya menjawab, besok aja, di bawah aku ceritain. Kosim dan Ali yang paham dengan maksudku akhirnya tidak melanjutkan pertanyaannya. Singkat cerita,
Kami semua tidur karena rencana akan naik ke puncak kalau ada barengan dari pendaki lain. Jam menunjukkan hampir pukul 1:30 pagi dan kami baru mulai tidur. Aku tidur di tengah, sementara Kosim dan Ali di pojok kanan kiri dalam tenda. Ed, bangun. Kamu dengar gak dari tadi? Tanya Ali yang tiba-tiba membangunkanku. Ada apa sih, Li? Gak pengertian sama sekali teman yang sudah kelelahan, ucapku ke Ali dengan nada sebal. Ali bercerita, jika sedari tadi ia mendengar suara banyak orang berjalan di sekitar tenda kami. Dengar apaan? Aku gak tahu. Sejak tadi aku tidur gak dengar apa-apa. Jawabku karena memang tidak mendengar suara apapun. Sudah Toli, mungkin kamu ngelindur. Tidur lagi aja. Jawabku sambil kembali memejamkan mata karena memang aku benar-benar kelelahan setelah semalaman berjalan. Baru saja merem, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara gamelan di luar tenda. Ali kembali membangunkanku. Nah tuh Ed, dengar gak kamu? Tanya Ali. Ali juga membangunkan Kosim saat itu. Kosim yang baru bangun ikut mendengar dan tanya tentang suara yang didengarnya. Suara apa itu? Tanya Kosim. Udah diam aja, jawabku. Kami bertiga diam dan saling tatap di dalam tenda sambil menunggu suara gamelan itu hilang. Bukannya hilang, malah kami tambah dikagetkan dengan suara lain lagi. Kami mendengar suara langkah kuda dengan suara gantungan kelincingan yang khas dan berbarengan dengan itu, tiba-tiba keadaan di luar tenda berubah menjadi ramai seperti pasar. Suara ramai orang-orang sangat jelas kami bertiga dengarkan dari dalam tenda. Lagi-lagi kami masih diam dan saling tatap. Saat itu, aku teringat dengan pesan Pak Gun saat di awal pendakian tadi. Pesannya yang berisi, jika aku menemukan pasar di atas, aku harus membeli salah satu barang di sana. Aku yang bingung akhirnya menceritakan pesan Pak Gun ini kepada Ali dan Kosim. Li, Sim, waktu aku naik tadi, aku ketemu dengan orang tua namanya Pak Gun. Aku diberi pesan, jika kita ketemu pasar di atas, kita harus beli barang dari pasar itu. Ucapku kepada mereka berdua. Gila kamu Ed, kita aja nggak tahu apa yang ada di luar. Kok kamu malah ngajak yang aneh-aneh? Jawab si Kosim. Lagi mana Sim? Aku diberi pesan gitu sama Pak Gun. Jawabku. Aku yang sudah pernah ke Merapi sebelumnya, baru kali ini mendapati kejadian-kejadian aneh seperti ini. Kami yang sedang ngobrol tiba-tiba dikagetkan dengan tali tenda kami seperti ada yang menyenggol. Tidak cukup di situ. Tenda kami dari belakang seperti ada yang meraba-raba. Saat kami perhatikan, nampak jelas dari dalam tenda yang meraba itu tangan, tapi entah tangan siapa. Benar-benar tenda kami saat itu seperti berdiri di tengah keramaian. Firasatku, aku harus menjalankan pesan dari Pak Gun agar semua ini cepat pergi. Aku memberanikan diri mengajak Ali dan Kosim keluar tenda untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Enggak berani aku, jawab Kosim. Gini loh Sim, Li, kita berdoa aja, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ini kita kalau nggak keluar, sepertinya akan terus begini, akan terus diganggu. Ucapku kepada mereka menjelaskan. Percaya aja sama aku dapat pesan seperti itu dari Pak Gun. Firasatku, aku harus melakukan dari apa yang dipesankan oleh Pak Gun, agar gak terjadi apa-apa. Ali dan Kosim hanya diam mendengar ucapanku. Yaudah, tapi kamu duluan ya di depan, ucap Ali. Aku yang mendengar ucapannya langsung bergegas membuka tenda. Tenda kami buka, kami disambut dengan dinginnya kabut malam. Dinginnya angin kurasakan entah di malam atau pagi yang mencekam ini. Aku lihat jam menunjukkan pukul 03.20.
Artinya, baru 1 jam yang lalu kami tidur. Akhirnya kami bertiga keluar tenda bersama-sama dengan membawa lampu senter yang kami bawa. Ini, aku nggak mimpi. Ini tempat apa? Kok ada pasar di atas gunung seperti ini? Tanya Ali yang kaget dengan apa yang dilihat dengan matanya. Aku hanya diam dan tidak menjawab. Saat aku melihat Kosim, ia nampak sekali ketakutan. Aku memperhatikan semua keadaan saat itu. Banyak sekali yang berjualan dan orang-orang di dalamnya mengenakan pakaian orang desa zaman dulu. Aku tidak percaya dengan semua ini. Rasa-rasanya tidak nalar jika ada pasar tumpah di atas gunung seperti ini. Herannya, aku juga melihat beberapa tenda pendaki yang berdiri di antara pasar ini. Aku bertanya-tanya sendiri di dalam hati, apakah semua pendaki itu tidak menyadari hadirnya pasar ini dan di tengah malam bolong seperti ini? Sudahlah. Aku harus fokus menjalankan pesan Pak Gun dengan cepat dan langsung masuk ke dalam tenda lagi. Aku masih memperhatikan keadaan. Kali ini, aku memperhatikan barang apa saja yang dijual di sini. Yang dijual semuanya normal, selayaknya pasar yang ada di kota dan di desa-desa. Tapi pandanganku dialihkan dengan salah satu lapak yang dijaga seorang nenek-nenek. Di sana menjual daging segar. Saat kulihat dengan seksama, nampak daging berbentuk tangan dan kaki seperti kaki tangan manusia. Sontak aku istighfar melihat itu. Tidak mungkin aku akan beli daging dagangan nenek itu. Aku memilih tujuan lapak mana yang akan kuhampiri dan kubeli. Di ujung pasar, aku melihat lapak menjual sembako. Aku memutuskan ke sana. Ayo, ikuti aku, ucapku kepada Ali dan Kosim. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah, Kang Maha Agung, lindungi kami semua. Pelan-pelan aku melangkah melewati tengah-tengah pasar itu. Kami bertiga saling diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Aku perhatikan lebih dekat orang-orang di sana. Wajah mereka pucat seperti wajah pendaki perempuan yang kutemui di atas pos 1. Ali dan Kosim masih mengikutiku dari belakang. Akhirnya aku sampai di lapak yang aku tuju. Di situ yang jual anak laki-laki. Jika kuperkirakan berusia 12 tahun. Beli apa, Mas? Tanya anak itu. Ia berbicara dengan nada lemas dan raut mukanya yang datar menyeramkan. Aku menelan ludahku sendiri saat melihatnya. Aku terus berdoa dalam hati. Aku melihat-lihat apa yang bisa kubeli. Di situ ada mie instan, air mineral, dan makanan lainnya. Dengan cepat aku memutuskan mie instan yang akan kubeli. Ini berapa, Dek? Tanyaku sambil menunjuk mie instan. 3.000, Mas. Jawabnya lagi. Aku beli 2 ya, Dek. Jawabku. Saat hendak bayar, aku lupa kalau uangku di dalam tas yang ada di tenda. Kalian ada yang bawa uang 6.000 enggak? Tanyaku ke Ali dan Kosim. Syukurlah, Ali membawa uang dan langsung kuserahkan ke adik-adik penjualnya. Saat menyerahkan uang, tak sengaja tanganku menyentuh sedikit tangannya. Aku merasakan tangannya dingin dan jika aku lihat tangannya lebam seperti bekas luka. Terima kasih, Mas, ucap adik itu. Lagi-lagi dia mengucapkannya dengan wajah seramnya itu. Sama-sama, Dek, jawabku. Aku sudah membeli barang dari pasar ini dan sekarang aku harus lekas kembali ke dalam tenda. Kami bertiga berbalik untuk kembali ke tenda. Kami bertiga terkejut, banyak orang-orang di antara mereka yang memperhatikan kami bertiga. Gimana nih nasib kita? Tanya Ali dengan ketakutan. Berdoa aja. Doa kalian jangan putus. Sudah, ayo jalan aja. Kita nunduk aja. Kita berjalan sambil nunduk, sambil bilang amit, amit. Amit itu tata krama orang Jawa jika kita berjalan di depan orang tua atau di depan orang yang kita hormati.
Aku mulai melangkah diikuti Ali dan Kosim bersampingan di belakangku. Tak sedikit pun aku menoleh ke kanan dan kiri. Aku hanya fokus melihat ke bawah, menunduk, dan sedikit membungkukkan badan sambil berjalan. Suara gamelan yang kami dengar sejak di tenda masih menggema sampai sekarang. Kabut yang menyelimuti pasar ini juga masih ada hingga sekarang. Benar-benar malam itu aku merasa ada di alam lain yang entah alam apa. Saat hampir sampai tenda, langkahku terhenti. Aku melihat sosok hitam besar yang kulihat saat tersesat semalam. Sosok itu memperhatikan kami dengan mata merahnya yang menyala. Tak henti-hentinya aku melantunkan doa yang kubisa dalam hati. Saat tiba di depan tenda, Ali dan Kosim mendahuluiku masuk ke dalam tenda. "Bocah sialan," ucapku ke mereka. Perlahan aku masuk ke dalam tenda agar lekas lepas dari situasi ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku mendengar Kosim tak henti-hentinya beristighfar. Aku melihat Ali langsung minum di dalam tenda. Kami bertiga masih belum percaya dengan apa yang kami lihat tadi di luar. Mie instan yang kubeli barusan, aku simpan di dalam tas, dan kuberi tanda agar tidak tertukar saat aku akan memasaknya pagi nanti. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Suara gamelan dan gemuruh keramaian masih menyertai kami bertiga. Hingga akhirnya kami mendengar lantunan azan subuh yang mungkin dari pemukiman bawah. Perlahan suara gamelan dan suara gemuruh keramaian hilang. Kami bersyukur saat keadaan kembali normal. Kami cepat-cepat bersiap sholat sama-sama di dalam tenda. Setelah sholat, kami berusaha tidur lagi. Di dalam tidurku, aku bermimpi didatangi seorang kakek-kakek memakai jubah putih. Di situ ia mengatakan ingin menuntunku. Ia berpesan dan memintaku untuk lekas turun sebelum gelap tiba. Jam 8 pagi aku bangun, kulihat pintu tenda sudah terbuka. Ternyata Ali dan Kosim sedang masak di depan tenda. Pagi itu kami lewati selayaknya pendaki pada umumnya. "Samit nggak?" tanya Kosim. "Udah, nggak usah. Kita turun aja," ajakku. "Iya, turun aja ya Sim," jawab Ali yang juga minta langsung turun. "Ya sudah, kita turun aja. Firasatku, udah nggak enak," ucap Kosim. Aku lega saat Ali dan Kosim satu suara denganku untuk langsung turun gunung setelah ini. Kami membuat susu hangat, masak mie instan, dan sosis pagi itu. "Mie yang tadi beli gimana, Ed?" tanya Ali menanyakan mie instan yang kami beli di pasar tadi. "Udah, nggak usah dimasak. Aku bawa turun aja. Aku takut ada apa-apa jika kita memakannya." "Udah, nggak usah dimasak. Aku bawa turun aja. Aku takut ada apa-apa jika kita memakannya," jawabku. Aku lihat beberapa pendaki samit ke puncak dan ada yang hanya di tenda. Aku bingung dan menyimpan tanya dengan kejadian semalam. Apakah pendaki yang lain juga merasakan kejadian yang kami alami semalam? Sebelum turun gunung, kami bertiga berdoa bersama. Saat turun, aku paling depan, sementara Kosim di paling belakang dan Ali di tengah. Kami turun dengan sangat hati-hati setelah banyak hal-hal terjadi menimpa kami. Semua kembali normal. Rasa-rasanya setelah kejadian semalam, sejak aku disesatkan hingga kejadian pasar semalam, aku menjadi peka dengan keberadaan makhluk gaib di sekitarku. Saat memasuki pos 1, kami disambut dengan bau busuk hingga Kosim hampir muntah karena saking busuknya bau itu. "Bau apa ini?" tanya Ali. Aku coba cek keadaan sekitar. Ternyata ada setan berkunjung yang berdiri di antara semak-semak siang-siang bolong seperti ini. "Hati-hati, lihat tuh, ada pocong berdiri di sana. Pantas saja bau kayak gini," ucapku sambil menunjuk ke arah semak-semak. Wajahnya hitam gosong, ada nanah mengalir di sekitar wajahnya. Aneh sekali.
ada setan siang-siang seperti ini. Oh ya, lupa. Aku turun gunung jam 10 pagi. Saat turun, kami hanya menemui 2 rombongan pendaki di antara pos 1 dan pos 2. Singkat cerita, kami tiba di base camp pendakian. Kami merebahkan badan beristirahat. Kami bersyukur karena sudah tiba di base camp dengan selamat. Kami tiba di bawah kurang lebih pukul 2 siang. Aku langsung mandi membersihkan badan. Selesai mandi, aku lihat ada yang berbeda dengan Qasim. Aku lihat Qasim duduk di luar tepi jalan. Tatapannya tak lepas dari Merapi. Saat ku panggil, ia tak sedikit pun menoleh. "Sim, kamu kenapa?" tanyaku sambil menghampiri dan menepuk pundaknya. "Aku didatangi anak kecil yang di pasar tadi, Ed. Aku diajak main ke sana lagi," jawab Qasim. Aku terkejut dengan jawaban Qasim. Saat itu juga, aku ajak Qasim ke dalam lagi. Aku minta Ali dan Qasim segera berkemas dan pulang ke rumah. Singkat cerita, kami sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Esok paginya, badanku terasa kurang sehat. Seluruh badanku panas. Aku demam tinggi dan muntah-muntah. Saat aku ke dokter, katanya hanya sakit biasa karena kelelahan. Aku berinisiatif memastikan keadaan Ali dan Qasim. Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama sepertiku. Mereka berdua sakit panas, demam tinggi, mungkin kalau kata orang Jawa, sawanen. Yang ku tahu, sawanen adalah reaksi tubuh setelah ketemu hal-hal gaib. Biasanya orang tersebut akan jatuh sakit. Kami bertiga saling berkomunikasi lewat pesan di HP. Kami saling memberi saran selain menggunakan obat, agar setelah ini kami berbanyak lagi ibadah dan doa agar badan kami lekas sembuh. Pesan yang bisa penulis sampaikan, selain fisik, mental adalah hal utama dalam mendaki. Sekuat apapun fisikmu, jika mendaki tidak disertai dengan mental, kalian tidak akan tahu apa yang akan dilakukan jika menemui hal-hal di luar nalar. Percaya kepada Tuhan adalah hal yang utama. Beribadah dimanapun kita berada sudah menjadi kewajiban. Dan berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan penciptanya. Oh ya, ada yang lupa. Setibanya kami di rumah masing-masing, aku teringat dengan 2 mie instan yang kubeli di pasar Bubrah. Aku terkejut, karena yang kudapati hanyalah 2 batu dan beberapa daun yang entah daun pohon apa yang aku sendiri pun tidak tahu.